semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul bersama keluarga kita penuh dengan kebahagiaan. Gimana hari-hari karantinanya di rumah? Tambah gemuk atau tambah kurus atau banyak kegiatan? Ya, semoga kita selalu bahagia deh. Jadi saya di sini akan menyampaikan suatu materi mengenai komoditas garam yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya ada di Pulau Madura. Ya, saya mulai saja. Kita tahu kalau Indonesia itu adalah negara maritim. Jadi pulau-pulaunya itu dihubungkan oleh lautan. Lautan yang ada di Indonesia itu banyak sekali potensinya, sehingga kita dapat memanfaatkan banyak potensi yang ada dalam lautan Indonesia. Jadi kekayaan lautan yang ada di Indonesia itu beragam. Jadi misalkan ada biota laut, air lautnya juga bisa dijadikan garam. Jadi Indonesia itu kan mempunyai 70% wilayahnya itu adalah wilayah perairan laut. Jadi memiliki potensi garam yang terbesar di dunia. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia itu melaporkan kalau produksi garam itu telah mencapai 1.021.321 ton. Kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Jawa Timur dengan produksi garamnya sebesar 372.728 ton atau sekitar 36,5% dari produksi garam nasional. Jika di breakdown lagi, penyumbang produksi garam terbesar di Jawa Timur adalah yaitu Madura. Produksi garam di Pulau Madura mencapai 281.000 ton atau 75% dari produksi garam di Jawa Timur. Jadi Madura itu adalah pemasok garam di tanah air selama kurang lebih 500 tahun, yaitu sejak abad ke-15. Kemudian kenapa produksi garam itu terbanyak di Madura? Jadi alasannya itu pertama, karena cuaca di Madura itu sangat cocok untuk pertanian garam. Jadi pada dasarnya itu kan pembuatan garam itu terdiri dari proses pemekatan, dari menguapkan air laut, terus proses kristalisasi. Terus proses pembuatan garam itu kan sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan mutu air laut. Jadi cuaca di Pulau Madura ini terkenal panas dengan kelembapan udara 80% dan rata-rata curah hujan per tahun 186 mm. Musim kemarau itu bisa berlangsung 4-5 bulan dalam setahun. Terus puncak kemarau itu terjadi bulan Agustus dengan curah hujan 0 mm. Jadi kondisi seperti ini itu cocok sekali untuk produksi garam karena akan mempercepat proses penguapan, di mana semakin besar penguapan maka semakin cepat proses pengendapan dan semakin besar jumlah kristal garam yang mengandung. Kemudian melimpahnya produksi garam Madura itu karena di Pulau Madura itu sendiri mempunyai luas 4.292 km kubik atau yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumedang. Jadi setiap kabupaten itu memiliki wilayah atau ladang penghasil garamnya masing-masing. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan itu, luas lahan tambak garam di Pamekasan tahun 2018 itu sendiri adalah 913,5 hektar yang mampu berproduksi sebesar 126.246 ton dan rata-rata produksi 140 ton per hektar. Jadi berdasarkan data yang ada itu, lahan garam di Pamekasan itu yang paling kecil dibandingkan lahan garam di Kabupaten Sampang dan Sumedang. Namun lahan tambak garam di Pamekasan itu jauh lebih luas. Kemudian dari data BPS selanjutnya yang Kabupaten Sumedang, luas area garam di Sumedang itu adalah 1.460 hektar dengan produksi sebesar 236.887 ton. Sedangkan luas area penggaraman di Sampang berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yaitu 2.814 hektar yang berproduksi sebesar 346.666 ton. Pada tahun 2017 itu produksi garam Madura ke 2018 meningkat sangat signifikan, yaitu 218.000 ton. Jadi peningkatan besar ini disebabkan oleh musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian serapan tenaga kerja. Kegiatan pengolahan air laut menjadi garam ini
sudah dilakukan oleh orang masyarakat Madura selama ratusan tahun. Selain luas area tambak dan produksi garam yang telah disebutkan sebelumnya, usaha garam ini tentunya juga menyerap tenaga kerja. Dari data BPS, jumlah petambak garam tahun 2019 sebanyak 1.461 berada di Kabupaten Pamekasan dan 3.222 orang di Kabupaten Sumeneb. Sedangkan jumlah petambak garam di Sampang menurut data Dinas Perikanan Kabupaten Sampang adalah sebanyak 2.021 petambak. Jadi, walaupun serapan tenaga kerja tidak sebesar sektor pertanian, namun usaha garam ini perlu mendapatkan perhatian juga dari pemerintah agar petambak ini bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dan tetap beraktivitas memproduksi garam dan hingga tidak perlu beralih pekerjaan atau melakukan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan yang justru menambah masalah di kemudian hari. Permasalahan yang terjadi di dunia pergaraman dari tahun ke tahun itu tetaplah sama, yaitu rendahnya harga garam di tingkat petambak. Di Madura, harga garam rakyat kualitas unggul atau KW itu dihargai hanya Rp600 per kilogram. Murah sekali bukan? Jadi untuk itu sangat murah menurut saya. Untuk jenis yang kualitas unggul yang kedua ada Rp500 per kilogram, hanya beda Rp100. Dan untuk kualitas unggul yang ketiga ada Rp400 per kilogram, sangat murah ya. Murahnya harga garam itu disebabkan karena pemerintah melakukan impor garam dari luar negeri. Jadi pada tahun 2019 itu, pemerintah menetapkan impor garam sebanyak 2,7 juta ton, turun 37% dibanding impor tahun 2018. Meskipun impor garam menurun dan garam yang diimpor adalah garam industri, namun harga garam di Madura belum juga membaik. Jadi pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Tetapi peraturan ini belum membawa perbaikan pada kondisi pergaraman di Madura. Kemudian, keadaan ini memberi perhatian kita kepada para petambak garam Madura. Jadi, bukan hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan, mereka itu juga berusaha untuk melestarikan warisan dari leluhur. Apalagi dengan adanya masalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia, yang menyebabkan beberapa daerah itu di lockdown. Jadi itu menyebabkan penurunan produktivitas garam di Indonesia. Karena pabrik-pabrik besar itu berhenti membeli garam rakyat dan juga meningkatnya kuota impor garam yang diberlakukan pemerintah. Jadi harga garam itu semakin anjlok akibat pandemi COVID-19 yang sedang menyerang Indonesia saat ini. Jadi ada suatu artikel yang sudah saya baca itu mengenai aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memasarkan produk-produk industri yang ada di Indonesia. Jadi Kementerian Perindustrian itu berupaya menjaga ketersediaan bahan baku bagi sektor industri dalam negeri, terutama di tengah menghadapi dampak pandemi COVID-19 itu. Jadi diperlukan proses distribusi yang baik untuk material sehingga aktivitas manufaktur dapat berjalan guna memenuhi pasokan bagi pasar domestik hingga ekspor. Saat ini sedang diuji coba aplikasi yang nantinya digunakan untuk mendata dan memvalidasi perusahaan-perusahaan bahan baku industri, khususnya di daerah-daerah yang sedang menerapkan. Saya sendiri mengambil studi kasus dari jurnal berjudul Analisis Spasial Produktivitas Garam di Pulau Jawa dan Madura. Itu adalah Jurnal Sumber Daya Perairan volume 2, edisi 1 Agustus 2007, yang ditulis oleh Muhammad Najib YN. Jadi, untuk studi kasus dari jurnal ini itu terdapat permasalahan bahwa bahan baku garam itu semakin meningkat sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Jadi, namun komoditas garam ini belum sepenuhnya dapat optimal dimanfaatkan oleh pemerintah sendiri, dan produktivitas lahan garam itu tidak sama di setiap daerah.
Jadi dipengaruhi oleh kualitas tanah, kelembapan udara, dan lain-lain. Sedangkan standar kualitas garam untuk industri impor itu 96%, sedangkan kualitas yang impor itu minimal 96%. Sedangkan kualitas garam rakyat itu kurang dari 94,7%. Jadi rendahnya kualitas garam ini disebabkan oleh hal-hal: yang pertama, kualitas air laut yang polutan; yang kedua, struktur tanah yang kurang sesuai; yang ketiga, teknologi proses dengan kristalisasi total, yaitu antara proses penguapan dan kristalisasi berada dalam satu tambak, sehingga banyak kotoran-kotoran terikut bersama garam. Yang keempat, waktu pungut atau panen yang terlalu cepat. Jadi tujuan penelitian ini untuk melihat pola distribusi lahan pergaraman di Pulau Jawa, Madura, dan perbedaan produktivitas garam rakyat di 3 daerah, baik berbeda secara fisik maupun sosial, budaya, ekonomi, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pola alokasi peruntukan pengembangan lahan pegaraman di lokasi lain. Metode yang digunakan dalam jurnal ini, metode pengumpulan data terdiri dari data peta dan data lainnya, kemudian metode pengolahan data, terus metode analisis. Yang digunakan di jurnal ini adalah overlay yang didukung oleh teknologi SIG, yaitu perhitungan statistik. Jadi hasil dari jurnal tersebut itu kualitas garam itu dipengaruhi oleh wilayah rata-rata curah hujan tiap tahunnya di daerah tersebut. Kemudian kualitas garam itu berpacu juga dengan daerah aliran sungai, dengan penggunaan tanah. Jadi semakin besar penggunaan tanah tenggalan, akan semakin besar bahan-bahan material yang diendapkan. Kemudian hubungan kualitas garam dengan kondisi sosial ekonomi itu, dengan penggunaan teknologi akan mempengaruhi kualitas garam yang dihasilkan dari wilayah-wilayah penelitian. Jadi diperlukan penyinaran sinar matahari yang benar-benar baik. Dari hasil analisis kesesuaian lahan garam pada jurnal ini, maka untuk peningkatan pengembangan lahan garam yang ada ternyata masih dapat dilakukan pada masing-masing lokasi penelitian. Peningkatan produktivitas itu juga dapat dilakukan selain penambahan area lahan garam, juga penyerapan teknologi dan penyuluhan. Ya, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Video ini juga merupakan tugas mata kuliah agribisnis pangan non-pangan untuk semester 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.